Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perwira Dadseni Suryadi. NPM saya 20192191024. Di sini saya akan menganalisis model kurikulum pendidikan jasmani. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini untuk saya analisis. Pembahasan kali ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama development education movement, yang kedua ada sport education, yang ketiga ada personal learning, yang keempat health related physical fitness. Ya, yang saya sebutkan tadi itu merupakan model-model pembelajaran dalam model kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang development education movement. Model yang bersifat pengembangan ini belakangan merupakan model kurikulum yang paling didukung, tapi banyak ahli mengatakan bahwa pendidikan pengembangan bersifat menyatu dengan model lainnya daripada bersifat terpisah. Nah, filsafat dari model ini lebih sering digambarkan dengan ekspresi populer, yaitu pendidikan melalui jasmani. Dan programnya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan untuk menyumbang pada perkembangan total individu, baik secara fisikal, sosial, emosional, dan intelektual, menurut Siddhartha and Taggart 1986. Kritik terhadap model ini berkisar di sekitar pertanyaan, apakah program pendidikan jasmani dapat menghasilkan tujuan perkembangan yang luas, sementara pada saat yang sama harus memberikan tempat pada pengajaran yang terindividualisasi. Nampaknya terdapat asumsi bahwa berpartisipasi dalam olahraga dan permainan akan berdampak pada hasil perkembangan yang luas. Meskipun hasil-hasil tersebut belum teruji secara empiris, dilihat dari isi programnya yang mengandalkan program multi aktivitas, diasumsikan bahwa program ini mencoba mengantarkan siswa pada sebanyak mungkin aktivitas dengan harapan mampu menumbuhkan minat siswa yang akan dibawa sepanjang hidupnya. Bahayanya guru akan terjebak pada program rekreasi yang dangkal, yang sebenarnya pada saat olahraga itu harus banyak aktivitas yang bisa dimengerti oleh siswa tersebut, dan jangan asal kita berikan ilmunya saja, tapi harus dengan makna apakah olahraga ini, apakah manfaat olahraga ini untuk badan kita, dan apakah tujuan dari olahraga ini. Ya, seperti itu. Yang kedua ada model sport education. Nah, sport education yang sebelumnya diberi nama play education oleh Jewett dan Bain 1985, dikembangkan lagi oleh Siddhartha 1995. Nah, model ini berorientasi pada nilai rujukan disciplinary mastery atau penguasaan materi, dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Siddhartha banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality PA Through Positive Sport Experience, Sport Education. Nah, beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi pendidikan jasmani yang banyak digunakan oleh para guru pendidikan jasmani, dan siswa pun senang melakukannya. Namun, di sisi lain, ia melihat bahwa pembelajaran olahraga
dalam konteks pendidikan jasmani tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya, atau jikapun melakukan permainan terkait tersebut, permainan tersebut tidak sesuai dengan hakikat kemampuan anak serta kehilangan nilai-nilai keolahragaannya. Dan yang lebih penting, tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Nah, hal ini dianggapnya tidak sesuai dengan konsep developmentally appropriate practice. Bahkan dalam kenyataannya pun untuk sebagian besar siswa, cara seperti ini kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa secara aktif karena kemampuannya yang belum memadai. Model sport education ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru pendidikan jasmani. Yang selanjutnya ini ada model pembelajaran personal meaning. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Menurut N.J. peranan pendidik adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari 26 berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespon secara positif terhadap pencairan individu mengenai dengan makna itu. Model ini didasarkan pada orientasi nilai ecological integration dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan purpose process curriculum framework, suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Nah, dimensi tujuan ini meliputi 22 tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhan. Sedangkan dimensi proses berperan sebagai pola klasifikasi untuk mengidentifikasi keseluruhan proses pembelajaran gerak. Nah, terdapat 7 kategori proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam domain psikomotor. Kategori proses ini meliputi merasakan, mempolakan, menyesuaikan, menghaluskan, memvariasikan, mencari yang baru, menciptakan. Nah, yang tadi saya sebutkan itu menurut Jewett, Bain, dan Ennis 1945. Kritik untuk model ini terutama yang berpedoman pada PPFC tadi yang saya sebutkan, berada di sekitar dilema dalam mengartikan dan menerjemahkan model ke dalam praktek. Terdapat sedikit sekali contoh model ini dalam wilayah praktek, sehingga para guru mendapat kesulitan dalam menerjemahkan tujuan-tujuan untuk melaksanakan program pendidikan jasmani ke dalam pernyataan pertujuannya. Yang terakhir ada health related physical fitness. Model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran, hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan siswa tentunya. Perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan,
dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup dan menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Nah, dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi nilai disiplinary mastery. Ya, yang di dalamnya itu harus terkontrol, terorganisir, lalu harus bisa semaksimal mungkin tidak berolahraga, tidak berlebihan. Ya, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.